Tapi kau gila, Pak. Werpak balap. Werpak balap. Gimana masuknya? Masuk. Liatin gue ya. Woi. Bentar, masuk lanjut. Sok. Aji bemesi teh. Besok yoroshiku onegaishimasu. Peco. Apa kabar, Cok? Alhamdulillah. Oke. Baik. Udah lama banget nih nggak ke Indonesia, baru kali ini ke Indonesia lagi khusus buat podcast lo doang. Gokil. Oh, biasanya lu di Jepang ya? Iya, soalnya dari kemarin kan gue sempat vakum kan. Iya. Iya, karena gue harus ada studi kan di sana. Ada studi. Studi di Depok. Diam lo mau. Iya. Apa jangan-jangan lu Yakuza? Enggak, gue nggak jacuzzi. Iya, mandi air panas. Konsen, anjing. Bener. Anjing, kita ketemu legend nih. Gue jujur gue dari dulu kuliah gue nontonin lu. Bab, kayak ini. Green Boys. Jujur, gue juga. Kagak usah. Sorry. Lu baru tahu kan? Iya. Baru tahu, coy. Anjing. Gak apa-apa. Tapi gue kayak ngerasa nyaman nih, ini kayak jadi, maksudnya gue baru kenal lu tapi peresnya anjing. Peres anjing. Nyaman nggak tapi di sini? Asli nyaman. Asli enak banget di sini. Ada AC-nya, TV-nya 42 inch. Iya, bisa ngerokok. Anjing. Lampunya godong. Maksud gue biar kalau ada sponsor mahal, Bab. Gitu. Bab. Masukin kalau ada sponsor. Sponsornya tolong ya. Iya, tolong. Tuh lagi menunggu iklan ya. Kalau bisa ini ya, Kanzler ya. Atau nggak boleh nyebut ya? Boleh. Sebutin aja nggak apa-apa. Pokoknya yang intinya yang ada di frozen food boleh ya? Iya. Karena kan kita di sini ramah lingkungan ya. Konten ramah lingkungan, iya. konten sopan. Pokoknya speaking politely. Iya. Pokoknya semua lah kita di sini. Gitu. Jadi British tadi. British. Because I was live in London. Iya. Nggak bisa lagi gue. Nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Pokoknya gini, kita di sini nerima produk apa aja, termasuk Fiesta Kondom Chicken Nugget. Ya, kita lanjut ke cerita hari ini. Oke. Langsung aja. Gue bakal bacain cerita, lu nge-react. Oke. Kita bacain cerita pertama nih. Boleh. Dari pengakuan dosa Neptunus. Ceritanya dari cewek nih ya. Oke. Bang, gue mau tanya, gue kan cewek, bener-bener baik-baik. Dia cewek yang baik-baik, yang nggak pernah aneh-aneh, nggak pernah pacaran juga. Cowok gue ini, jadi dia akhirnya pacaran. Cowok gue ini cowok pertama dia. Oke. Nah, cowok gue kan lagi nabung nih buat nikahan gue. Awalnya kita nggak pernah macam-macam. Yes. Tapi kok lama-kelamaan dia minta buat liatin gue ya. Woi. Bentar, masuk lanjut. Sok. Dan berujung VS. Gue sebenarnya kagak mau begini, tapi gue juga bingung selalu berakhir VS. Pokoknya setiap dia VC, ujung-ujungnya VS. Padahal dulu dia anak baik-baik gitu. Ya. Dan dia bingung dan dia bilang mau tanggung jawab. Jujur bingung. Itu sebenarnya sayang nggak sih? Apa gimana? Gue takut nikahin sama orang yang begitu, jujur. Nah, menurut lu gimana? Emang mau nikah sama orang yang bagaimana? Kan emang dia bilang kan tadi mau nikah sama yang bagaimana gitu. Iya. Masa sama cowok begitu? Kan lu juga ngelakuin gitu. Iya. Kecuali lu nggak ikut ngelakuin itu, lu nggak ngasih tadi showing your heart gitu kan. Jadi maksud gua kalau lu juga kasih lihat ke dia, berarti kan juga sama aja. Dan jangan lu ngomong lu baik-baik karena semua orang baik sama aja. Nah, nggak ada yang baik, nggak ada yang jahat, ya kan? Hidup ini abu-abu, coy. Lu ngomong baik tapi lu menunjukkan sesuatu yang harusnya tidak kau tunjukkan, Jencu. Kau gila, Pak. Harusnya tidak kau tunjukkan. Itu adalah permata ya.
permata hati yang harus dijaga karena kan katanya mau nikah. Kenapa nggak nikah dulu? Kok registrasi duluan? Iya. Iya, emang kamu lagi mau ikut ini Tes pilkada. tes pilkada? Tapi kalau emang kamu baik-baik, kalau bisa baik-baiknya udahan, jangan di kayak gitu lagi ya kalau bisa. Iya. Ditahan, jangan lagi. Nanti ntar nggak penasaran loh pas nikah. Kan jadi udah tahu, oh bentuknya gitu ya. Bentuknya kayak pohon toge misalnya. Oh yang satu lagi bentuknya kayak pepaya muda ya. Iya. Kan kalian bisa saling tebak. Oh, ada tombolnya ya? Yes, analog. Ada analog. Oh, ini kayak game konsol ya. Gitu. Tete kayak jujur. Nah, Kayak kue cucur. kayak gue jujur. Strato dong bentuknya. Iya kan? Kayak gunung. Ya pokoknya kalau emang kamu pengennya nikah dengan maksudnya ya dengan yang baik-baik ya udah jangan kayak gitu lagi. Iya. Ditahan aja, Tahan sabar. aja. Emang itu kan namanya nafsu ya. Emang susah sih nafsu ditahan. Iya. Cuma nanti beneran deh pas sudah nikahnya kalau nggak ngeliat-ngeliat gitu ya San. Iya. Bah. Lebih excited. Lebih excited kan Iya. ntar pakai apa? Biasanya baju dinas. Baju dinas. Iya kan? Entah kita pakai baju wear pack pabrik. Wear pack balap. Wear pack balap. Gimana masuknya? Masuknya gimana San? Iya kan? Robekin aja di daerah. Hancur. Iya, makanya menurut gue sih kayak iya sih kayak anjir lu ngapain gitu loh kalau emang cowok ini serius sama lu, ya udah lu tahan dulu aja. Nih, Iya. lu bilang, "No, gue nanti abis nikah aja." Gitu. Iya, abis nikah justru nanti aku kasih semuanya deh ke kamu. Iya. Kamu mau apa aku sikat. Iya. Nah, kan lebih enak. Iya, kamu mau gaya Di atas loteng. di atas loteng bisa, Bisa. aku Atau kasih. mentok Eternit. Mentok Eternit bisa, aku kasih gitu. Gak pakai tangga. Jadi kayak ini kan, Hell in Cell tau nggak lu WWE aja. Iya, anjing. Iya kan di atas Lanjut tangga. dulu. Ladder. Iya makanya maksud gua ya janganlah. Nah, next buat lu cowoknya juga kalau lu tahu ceweknya cewek baik-baik gitu, Iya. nggak usah Nggak usah dia begitu iya, benar. begitu. Jangan diajak-ajak kayak gitu. Jangan Kalau bisa dijaga. Jangan portal doang yang dijaga ya. jangan portal komplek doang yang lu jaga tiap malam. Kehormatan Cewek. cewek iya kan calon istri kamu itu. Iya, ngapain lu lihat-liatin gitu, tiba-tiba lu rekam segala macam. Anjing, gua tahu maksud lu bangsat. Iya. Iya. Tapi emang mereka beneran nabung berdua? Nggak tahu. Aku sih nggak yakin. Kamu nggak yakin ya? Aku sih nggak yakin. Tahu. Tapi kamu harus pastiin ke orang tuanya juga. Iya. Saya udah diizinin. Iya. Kamu nih yang cewek nih, bilang ke orang tuanya. Iya benar. Si anak bapak udah ngajakin aku VCS, udah lihat-liatin tubuh aku. Gitu. Iya. Mampus tuh cowok nggak bisa kejebak. Dia sudah melihat apa yang seharusnya tidak dia lihat. Nice. Oh my God. emang aku cewek apaan? Oh my God. Gitu. Tapi lu pernah VCS nggak? Enggak. Oh enggak. 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 bagus. Iya pernah dong. Iya pernah. Iya pernah lah. Kalau udah nikah ya it's okay Iya kan? Video call sholat. Iya. Iya. Iya kan duta baik kita ya. Iya, sambil sholat, video call ya. nggak Video apa-apa. call orang tua ya Video call maksudnya. orang tua, iya. Tapi kalau video call sih normal sih ya, kita nggak ngapa-ngapain, paling cuma bacain novel. Banyak novel. Kayak misalkan, kamu tahu nggak Harry Potter lagi ngapain? Harry Potter ngapain aja sama Hermione? Sama aja kan? Sama aja. Anjing. Oke, Cok, kita lanjut ke Boleh. cerita berikutnya ya. Boleh. Cerita kedua nih. Sekarang dari cowok. Oke. Sekarang dari cowok. Nih gini. San, gue mau cerita dong. Akhir-akhir ini gue kepikiran pengen lihat wife gue, istri dia orang lain, pria lain. Aneh nggak sih fetis gue? Aneh. Nah, ntar lu belum. Siap. Sebenarnya udah lama San, gue pengen wife gue dipakai pria lain. Akhir-akhir ini kayak semangat banget, kayak nggak semangat banget buat HS sama istri gue. Tapi pas HS bayangin istri gue dipakai pria lain, jadi lebih semangat lagi buat HS-nya. Wey.
Gue speechless aja. Sama. Gue kan jangan banyak nonton kayak makanya. Lu pasti nyari dari apa kan biasanya ada sugesti kayak di YouTube. Iya. Gara-gara itu tuh. Iya. Lu jadi aneh-aneh. Kalau gue gak punya saran lagi sama Bayangin nih. Lo lagi ijab kabul. Saya terima nikahnya istri ini dengan anak bapak dengan alat tunai gitu. Abis itu dia ngerelain cewek yang dia ajab kabul itu buat dipakai pria lain. Di mana otaknya? Gila. Abang atau om, waifu itu untuk dirimu. Kan kalau bisa yang janggal tuh. Janggal banget itu. Iya. Aneh fetisnya. Aneh. Coba tontonan bokbe diganti. Misalkan kayak mungkin kalian suami istri HS di alam, iya, atau di warung nasi uduk yang tutup, bisa. Yang aneh-aneh juga nggak apa-apa, cuman jangan kesana. Bener. Iya. Anjing. Atau kalian di kota tua udah tutup kota tua. Kalian colkin istri kalian gitu. Kayak yang bener gitu. Iya, anjing. Menurut gua anjing ini istrinya nih. Iya kan? Minta dipakai sama pria lain, terus dia ngeliatin istrinya dipakai sama pria lain. Itu gue tahu banget kebanyakan rekomendasi itu kan tuh. Nonton bokep. Ngeliat pasti kan awalnya ngeliat judul. Iya. Kalau nggak ngerti bahasa Inggris kan biasa diterjemahin dulu tuh. Iya. Kalau ngeliat cudai. Iya tuh. Iya. Coba tontonannya dibenerin. Karena kalau dalam teori psikologi ya, diri kita ini dipengaruhi oleh faktor eksternal. Kita nggak bisa ini sama diri sendiri. Nah, biasanya dari apa? Dari lingkungan, tontonan, apa yang lu kerjain setiap hari, gaya pertemanan. Iya. Coba diganti, dirubah tontonannya. Iya. Kan banyak masih tontonan yang layak. Ya kayak misalkan Pororo, masih yang degar. Ya tonton aja lah itu. Maksud gua, tontonannya One Piece seru anjir. One Piece. Iya, udah aja jadi nakama. Iya. Atau misalkan kan Nami seksi ya. Iya. Udah aja suruh baju dinas Nami. Iya. Buah Hengkok. Gue cinta banget sama Buah Hengkok. Sumpah. Anjay. One Piece ya. Cewek tercantik menurut gue di One Piece Buah Hengkok. Sepakat. Itu banget dong. Itu gila sih. Iya. Soalnya bentukannya dia tuh bukan yang kayak Eropa gitu kan. Iya, Jepang tipis tapi perfect gitu bodinya aja kayak body goals. Gila. Asli. Tolong jangan ada yang cosplay Buah Hengkok nyebelin. Ya, kalau suka lewat Reels gue sebel ngeliatnya. Yang jelek ya. Iya. Merusak imajinasi gue kalau ada Buah Hengkok. Tuh, tontonannya kayak gitu ya. Iya anjing. Coba dirubah. Kan istri lu bisa tuh pakai yang selendangnya Buah Hengkok. Iya. Ya kan kalau emang lu bete banget suruh jadi Big Mom. Iya. Ya kan? Suruh jadi Big Mom. Jelek Bang. Jelek ya. Nggak s***nya dia sebagai istri. Kostum Arlong kayak gitu. Jadi manusia ikan anjing. Jadi manusia ikan anjing. Iya yang bener masa. Sama laki lain. Iya anjing. Pasti dulunya kan kita juga kalau dia dideketin sama cowok lain kan kita cembokur ya. Ada saya. Pastilah. Iyalah. Apalagi dapetin istri kita kan susah banget. Berapa banyak saingan lu di luar? Berapa kali lu fantasiin dia? Iya. Masa udah dapet tiba-tiba diajakin cowok lain gitu loh. Makanya kan dia bilang bosen ya. Bosen. Nih tips dari yang udah nikah. Nah, coba. Oke. Kalau emang lu udah lagi bosan banget HS, intensitasnya dikurangin. Iya. Apa kalau bisa seminggu sekali atau misalkan sebulan 2 kali. Jadi jangan sering. Kalau lu makin sering lu pasti bosan. Iya. Karena pernikahan itu nggak cuma soal Seks. Karena pernikahan itu mengenai sakinah, mawadah dan warok and roll. Gue mau jawab warohmah tadi. Iya, warok and roll ya. Iya, warok and roll. Jadi maksud gue nggak cuma soal seks. Jangan mikirnya yang aneh-aneh gitu. Atau gini cuy, atau lu bawa ke tempat-tempat beda deh gitu, ke pantai. Iya, gitu. kalau ditanya, "Weh lu
di sini, lu gila. Ini buku Gila. nikah gue. Ini buku nikah gue gitu. Iya. Atau lu liburan mungkin enggak spesifik di pantainya ya. Maksud gue kayak cari resort yang deket pantai Iya, gitu, bener. yang ada kolam berenangnya. Atau lu mungkin di tengah hutan. Ya kan kalau di tengah kota susah mau di mana? Ya Susah. kan? Iya. Lu ke gunung tapi ambil jalur yang beda sama jalur orang lain. Iya, misalkan jalur hewan. Jalur Rekam siapa? Iya. Lu sediain tenda berdua ya kan. Lagi dimakan lo sama harimau ya. Yes, benar. Jangan yang aneh-aneh. Iya, jangan. Iya. Ingat, waifu itu adalah perhiasan lau. Kalau Iya. bisa jangan sampai orang lain ngerasain dan cu. Iya anjing, jangan sampai orang lain ngelihat juga. Iya, itu gitu mah loh. itu bukan cuma buat lu doang, itu udah spesial banget. Iya Udah nggak? ijab kabul cuy. Pas saya lu mau ngapain juga sama dia mah kan udah terserah ya. Iya. Kudunya mah. Iya. Kalau emang tahan deh, kalau emang lu udah bosan banget, berarti lu keseringan lu intensitasnya. Keseringan. Lu hajar mulu. Iya, pelan-pelan atuh mau ke mana sih maneh teh anjing? Kurang teh. Pelan-pelan, slow. Biasa kan kalau di SMA Bandung ada tuh di pelangnya. Slow down. ya Slow kan? down. SMA 5 Bandung. Slow. Jangan Slow buru-buru. aja, jangan buru-buru. Intensitasnya dikurangin. Cari tempat-tempat yang baru. Kalau enggak misalkan kayak lu kita bosan yang kita bikin nasi kuning tapi kita habis itu kan kuning-kuning tuh. Iya. Kita HS kali ya. Nah. Iya kan seru tuh. Jadi kita yellow gitu. Nah, kan bisa. Atau enggak lagi bikin kue, terus balur-balurin tepung, nggak apa-apa. Diuleni. Nah, gitu. Iya kan? Diuleni jangan sampai kalis, adonannya sampai kalis, ya kan? Bikin donat. Atau mungkin mau jadi biru-biru gitu, lu kasih kembang telang. Iya. kan? Butterfly pity, anjir. Kan bisa. Fetish tuh bisa yang lain-lain, aneh-aneh. Iya. Boleh, cuman jangan yang kayak gitu. Jangan kayak fetishnya. gitu, itu udah kelewatan anjing. Lu udah kelewat jauh. Atau lu loh, ciuman pakai daun brengsek. mengkudu. Iya. Kan pahit tuh. Abis itu muntah-muntah berdua kan? Iya, dia panas. Ya kan? Bisa. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya aja lah. Oke, let's Anjing, go. udah Let's bosan do it. gue sama cerita lu bangset gitu. Oke, ini dari cewek nih. Oke. San, gimana caranya biar cowokku ngajak temennya buat HS sama aku? Sumpah pengen banget tapi nggak mau main di belakang cowokku. Oke, pertanyaannya sudah kita wakili tadi. Nih, gue... Anjing lagi-lagi ya? Tris memang bagus kalau di... bokep. Iya. Tapi enggak kalau di dunia nyata, Jinju. Jadi nih cewek pengen tuh kayak nge sama temen cowoknya dan langsung bertiga gitu, tapi dia nggak mau ngungkapin ke cowok itu. Gue gitu. tahu motif lu, Anjay. Iya, kenapa? Lu pengen kan sama temen cowok lu sebenarnya. Iya, ya? iya, iya. Emang gue nggak tahu. Emang gue nggak pernah ada di posisi lo. Hah? Gue pernah ada di posisi lo. Gue ngeliat cewek. Maksudnya gue punya cewek ya. Iya. Tapi gue ngeliat cewek. Temen-temen cewek gue tuh, wah anjing lu cantik banget Iya, anjing. enak juga nih gitu. Iya kayaknya, iya sih gitu ya kan. Tapi nggak kita lakuin. Nggak kita lakuin. Nah dia pengen. Ya memang gitulah. Kita memang, kan nafsu kita besar ya. Memang kita sebenarnya nggak ada bedanya kalau ngomongin nafsu sama binatang ya Pak. Iya nggak ada bedanya Pak. Dan pasti ada pikiran-pikiran aneh kayak gitu tuh pasti Masih cuma ada. lu doang sih. Iya, Kita iya. pun semua juga ada. Iya, iya. Cuma kalau bisa jangan direalisasikan. Ditahan aja. Ditahan. Kan nggak etis. Nanti kalau pacar lu stres gimana? Iya. Atau mungkin ntar pacar lu yang melakukan itu di belakang lu gimana? Iya. Cukup ada di fantasi lu aja, Yes. nikmatin aja. Jangan lu ajak juga pacar lu begitu kayak tiba-tiba dia gantung diri karena dia Yes. cemburu gimana anjing? Gila banget sih. Iya. Gue tahu lu mungkin emang lu nimpo ya. Mungkin lu nimpo gitu ya. Cuman maksud gue diarahin nimponya. Arahin. Iya. Jangan gak terarah, iya kan? Pasti ganteng sih. Gue yakin banget. Kalau nggak ganteng, at least dia
cool banget kan di mata lu. Cool. Atau enggak sex appeal-nya keluar banget kan? Iya. Iya, tahu banget. Atau mungkin pas lagi duduk, titik dia kelihatan gede banget gitu loh. Iya, mungkin menjuntai. Menjuntai. Kalau menjuntai kayak karpet tuh udah tuh, ya kan? Kakinya 3 anjing, kakinya 3 anjing. Bahkan dia bisa menopang badannya tanpa 2 kaki. Pakai Dia menjadi poros ya kan? Iya, maksud gue anjing jangan lu kayak gitu. Udahlah, kasihan cowok lu. Masa Iya. kalau tiba-tiba cowok lu cemburu dan nekat bunuh diri kan kasihan gitu. Tapi emang gue tahu banget sih emang kalau lagi kita lagi on banget gitu ya. Itu pikiran emang ganjal sih memang. Aneh-aneh ya. Iya, pikirannya memang apa juga mau kita coba gitu ya kan. Iya. Misalkan antar nyari yang HS sama Alien gitu. Ya kan atau sama Monokurobo. Iya. Ya kan ada aja lah pasti. Ada aja. Cuman maksudnya diarahin. Itu cukup ditontonan aja. Iya. Cuman kalau yang sebenar-benarnya lu ngeri nggak sih anjir? Kayak Ansel ya kan. Anjir itu it's ridiculous anjir. Iya. Gila, please get rid of your fucking mind, man. Ya kan? Gila ngeri banget. Dia nggak kebayang apa kalau yang satu masuk nih ke dia, yang satu lagi ke mulut anjing, apa nggak capek gitu loh? Iya. Kan lu kayak semuanya jadi kata kerja tuh. Iya kan semuanya kerja semua. Iya kan? Mulut bekerja, bekerja anjing. Satu aja gitu. Kalau emang lu udah nggak cocok sama pacar lu, baiknya udahin. Benar. Terus ya udahlah, kalau udah lu putus, akhirnya lu mau deketin cowoknya, ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa, iya kan gitu. lu udah berakhir juga. Iya. Tapi kalau bisa sih, ya itu kan emang nggak etis ya. Iya, nggak etis juga sih. Cuman kalau jodoh ya wallahu alam. Ya emang kalau jodoh ya mau gimana. Iya. Tapi yang paling benar adalah coba diarahin nafsunya. Iya. Ya udah udahin dulu sama dia kalau mau lu sama dia tuh. Iya. Cuma pertanyaannya gini sih, emang doi mau sama lu? Kali emang dia nunjukin ketampanan dia doang, tebar-tebar pesona aja, tapi kayaknya gue nggak mau nih sama lu. Iya, Lu benar. jelek bangsat. Iya benar. Iya. Mungkin ya secara nggak sadar ada istilah dalam dunia kesehatan mungkin ya. Iya. Seksiologi kali ya. Iya. Nggak tahu lah. Tapi ada istilahnya namanya feromon. Mungkin feromonnya keluar tuh si cowok secara nggak sadar ketangkep sama tuh cewek. Iya kan jadi kayak kebangun chemistry-nya gitu tuh. Iya. Radar-radar Neptunus itu ya kan. Terus saya langsung kayak anjir kok keluar banget seks appeal-nya dia ya. Iya. Gue jadi penasaran apa sih yang ada di dalamnya. Bentuknya kayak hiu martil apa kayak paus sperma ya. Iya kan? Paus sperma. Iya. Iya makanya kayaknya jangan lah, jangan. Iya, janggal tuh. Yang normal-normal aja anjir. Oke. Balik fetishnya kayak yang tadi tuh yang di awal. Iya. Ya, misalkan kapal tongkang. Iya. Atau dituk-tuk. Iya, atau dituk-tuk. Ya kan bisa. Anjing masa di Thailand dituk-tuk Ya kan bisa. Saudi Cup. Ya kan orang udah pada tidur, lu dituk-tuk. Wang. Thailand Racing kan. Thailand Racing. Dia ngewe di belakang. Di belakang. Atau di pinggir jurang. Atau lu sambil climbing. Sambil climbing di Thailand. Iya, di Thailand. Iya. Iya kan boleh kan legal. Legal. Iya, kalau di Indonesia nggak tahu deh. Indonesia kagak. Iya. Indonesia nggak legal. Itu bukan narkotika, kata siapa? Lu tahu lah yang namanya itu. Iya. Yang ditangkap. Iya. Orang ada undang-undangnya. Ya nggak bisa. Ya kalau ditangkap masih salah dah. Iya. Itu lebih enak kan sambil jadi slow ya kan terus Iya, jadi pelan. Kita nggak. Iya. Gitu. Sampai lupa. Oh, kita lagi karena nggak iya gitu. Anjing lu jangan begitu. Jangan ya. Jangan. Karena pacaran tuh sebenarnya nggak enak, akhirannya N. Apa tuh? Mendingan nikah, akhirannya enak. Ais. Iya kan? Bener juga. Iya. Pacaran N. Nikah Bener. Cuman bisa dua. Bisa enak sama bisa gitu. Iya. Tergantung lo mau yang mana. Iya kan? Tergantung pilihan lu. Pilihan. Pilihan lu. Oke, Cok. Kita lanjut ke cerita keempat nih, Cok. Boleh ya? Gas. Dari cowok sekarang. Gas. Oke. Cowok nih. Setahun waktu nikah dulu, belum punya bocil, tiba-tiba ex gue DM sebatas nanya kabar. Oh, mantan nih, dia udah nikah, mantan dia DM. Kita jadi sering DM-an, lalu ketemu. Awalnya ketemu biasa aja, makan, ngobrol, sampai beberapa kali.
Singkat cerita, suatu waktu dia minta antar ke toko tempat dia kerja waktu itu. Tapi toko itu lagi tutup. Ya. Dia antar lah malam-malam jam 9. Oke. Pas nyampe, dia masuk ke toko, nggak tahu sibuk ngapain. Dia nunggu di luar nih. Si cowok ini nunggu di luar. Dia akhirnya, tapi dia disuruh masuk. Ayo sini masuk aja gitu. Ngobrol lagi lah kita di dalam. Tapi tanpa CCTV gitu. Jadi di toko dia nggak ada CCTV gitu. Tiba-tiba si cewek ini ke toilet, pengen kencing katanya. Yes. Mantan dia ini ke toilet pengen kencing. I know it. Dari toilet dia manggil-manggil, katanya ada kodok gitu. Dia takut. Mantan dia takut. Ada Gama Bunta. Iya, terus dia samperin lah. Ternyata nggak ada apa-apa. Tapi posisi si cewek ini udah telanjang. Dengan posisi kodok. Dengan posisi kodok gitu ya. Gaya katak anjing. Iya, dia udah telanjang. Kayak ngode banget nggak sih? Ya udahlah, di situ pasti udah tau lah endingnya ngapain di situ. Akhirnya dia di situ. Oh, gua kira bacain novel, enggak ya? Kagak mungkin dengan posisi telanjang kayak gitu. Abis kejadian itu, sampai sekarang gue udah punya bocil 3 tahun. Sekarang. Oke. Akhirnya dia tetap ngerasa bersalah banget gitu loh. Pengen cerita jujur aja gitu biar plong sama istrinya. Tapi takut istrinya jadi hancur. Nah, jadi menurut lu gimana tuh? Anjing, dia mantannya minta itu, terus akhirnya dia ngerasa bersalah sama istrinya. Dia pengen confess. Iya, dia pengen confess tapi takut ini berantakan gitu. Menurut lu gimana? Pernikahan itu kan memang harus terbuka sebenarnya. Benar. Apapun harus kita cerita, misalkan kayak aku lagi ngalamin apa nih, aku lagi ngapain. Dan kita harus terbuka, apalagi secara finansial, atau mungkin secara mental kita atau perasaan kita ke dia lagi gimana. Dalam pernikahan memang pasti bakal ada bosan atau apa kan? Pasti. Tapi bukan kalau misalkan kayak lu habis, tapi itu sekali doang berarti kan? Sekali doang dia ngelakuin itu. Once gitu ya kan? Once upon a time. Udah, tapi kalau menurut gue sih, ya kalau emang lu pengen jujur, ya jujur aja. Tapi menurut gue di situ lu harus mengakui bahwa memang lu benar-benar bersalah gitu, dan lu nggak akan ngelakuin hal itu lagi gitu. Dan lu harus terima konsekuensi sih. Tapi beresiko cuy. Yes. Iya benar pasti. Iya, what you think, what you got. Setiap apa yang lu lakuin, pasti ada konsekuensi kan. Ya lu harus terima konsekuensinya. Kalau misalkan istri lu nggak terima, ya udah, ya lu harus gimana? Ya lu salah di situ. Dan lu juga harus fair, maksudnya lu harus adil sejak pikir. Kalau memang lu salah dan dia minta akhirnya berpisah, ya namsjuk ansmut ya kan? Enggak, maksud gua ya nggak apa-apa. Kalau emang lu mau dan dia masih nerima, kalau bisa penerimaan yang dia berikan ke lu, tolong jangan lu rusak lagi gitu. Karena bagaimanapun juga dia adalah istri lu yang ngelahirin anak lu gitu. Lu harus, maksudnya lu harus menghargai dia sebagai istri dan ibu dari dari anak lu. Dari gitu. anak lu, iya benar. Gitu. Jadi kalau bisa lu jaga deh hubungan pernikahan kalian, karena pernikahan menurut gua nggak cuman seks, dan kalau bisa terima deh sama apa yang lu udah perbuat gitu sih. Bener banget. Gue juga setuju sih, kayak kalau emang lu nggak nyaman nih sama diri lu sendiri atas apa yang udah lu lakuin, ya udah lu akhirnya cerita aja. Tapi ya lu harus nanggung resiko itu dan jangan pengecut gitu loh. Kayak lu harus lu harus nerima apa adanya tentang istri lu itu gitu. Kalau ternyata istri lu minta pisah, ya itu derita lu. Udah kenyataannya begitu gitu. Ngapain lu berbuat kayak gitu. Tapi kalau ternyata akhirnya pilihan dia buat akhirnya nggak usah deh, gue keep aja selamanya, nggak usah tahu. Tapi ya udah. Ya sebenarnya kalau lu keep it juga nggak masalah, keep it to yourself nggak masalah. Tapi di situ lu harus lu benar-benar bertaubat tuh. Bener, cukup sekali udah. Iya, tiba-tiba mantan lu ngechat lagi, lu balas gini, stop ngen. Gue udah nggak mau sama lu bangsat. Gitu. Emang gue cowok apaan? Kan bisa ngomong kayak gitu. Sorry ya, kamu seupai banget sih lo. Itu bisa. Sorry ya, gue nggak mau sama udah bau gitu. Sorry ya. Gitu. Soalnya
pernikahan memang banyak banget cobaannya. Iya, pasti. Kayak Apalagi di setahun 2 tahun ke depan. Oh iya, memang apa mantan yang tiba-tiba ngechat lagi atau mungkin tiba-tiba aura lo keluar ke cewek-cewek yang di luar sana dan itu ketangkep kayak orang jadi ngeliatnya sensasi anjir dia apa pria beristri ya. Nah, ada kan yang kayak gitu. Ada. Dan emang bahaya banget, jujur bahaya banget, jujur. Dan lo emang harus jago-jago nahan karena ketika nikah tuh bukannya enak, coba lu makin bosan. Banyak banget. Apalagi soal lawan jenis ya, itu gila banget. Itu gila banget. Makanya lu harus lebih hati-hati lagi, lebih fokus ke istri lu dan ke anak lu aja dan jangan pernah bales chat mantan lu. Iya. Anjing gitu. Ingat dah, gini dah, simpelnya nih. Gua punya tips lah. Oke, biar dia nggak ngelakuin hal-hal kayak tips gitu. dari Pecok, sikat. Tipsnya adalah lu ingat anak lu kalau lu mau ngelakuin sesuatu, Jancu. Oke. Iya kan, ada anak yang nungguin lu di rumah, ada istri yang nungguin lu di rumah. Emang lu nggak sedih kalau ngelihat lu pulang malam nih ya kan kerja, terus dia ketiduran berdua nungguin lu. Ya kan itu tuh, lu mikirnya ke sono dong. Oke? Jangan ngelakuin lagi. Iyalah, terus nanti akhirnya amit-amit hubungan kalian pisah, terus anak lu berpisah sama lu gitu, dibawa jauh sama mamanya segala macam. Lu nggak sedih anjing, darah daging lu dibawa sama mamanya. Asli. Gitu. Dan ditambah kan lebih seru kalau istri lu tidur pulang lu hajar. Nah, fantasy ya. Iya, jadi ya udah gitu. Itu fantasi yang dibawa bisa dinyatain. Bisa dinyatain tuh kalau sama istri, sama pasangan sah, normal segala macam. Sikat aja, tapi kan, jangan sama orang lain. Dia lagi tidur, ih apaan sih? Think twice, bro. Seru banget ya pertanyaan-pertanyaan. Seru banget kan? Pengakuan dosa Neptunus gila-gila banget. Asli. Keren banget pokoknya. Kalau ada apa-apa curhat dah ke Ihsan. Curhat ke Ihsan. Ihsan punya 1001 solusi buat kalian. Kagak. Gue nggak edukasi juga enggak, tapi memang ya udah kita bacain aja terus kita komentarin aja. Sharing aja. Menurut pemikiran kita aja. Iya, kayak gue misalkan apa yang gue tahu dan gue bisa sharing ya gue sharing. Nice. Tapi sisanya balik lagi pilihan ada di tangan kalian. Nice. Jadi ya balik lagi causes and consequences tuh. Betul ya, banget. Karena kita hidup di dunia yang menuntut sebab proses dan akibat. Oke, jadi kalau misalkan kita udah ngelakuin terus kita nggak terima hasilnya, lu kocak. Jatuhnya harus kuat nerima hasilnya. Iya kan lu yang berbuat, berani berbuat. Berani kotor itu baik. Berani kotor itu baik. Rinso. Oke. Terima kasih banyak Pecok udah datang ke sini. Anjir. Sampai ketemu lagi di pengakuan dosa Neptunus berikutnya. Jangan lupa komen, subscribe yang banyak dan komen yang banyak juga dan like juga ya. Sampai ketemu lagi. Semoga kita bisa ngundang Pecok lagi. Bye-bye.